Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama Noni. Saat ini udah sampai di bulan November, awal November tanggal 2. Makin deket dengan akhir tahun dan sebentar lagi gak kerasa akan sampai di bulan Desember. Kali ini kita akan ngobrolin tentang surat rekomendasi. Siapa nih di sini yang lagi nyiapin surat rekomendasi atau masih nyari rekomendasi? Pasti teman-teman lagi berusaha banget ya untuk mengkontak dan menghubungi dosen ataupun atasan yang ingin teman-teman jadikan referensi pendaftaran kampus teman-teman atau beasiswa. Ngomongin soal surat rekomendasi, sebenarnya apa sih surat rekomendasi itu? Surat rekomendasi adalah dokumen resmi yang menerangkan tentang kesesuaian seseorang dengan posisi tertentu. Biasanya, surat rekomendasi diberikan oleh atasan kepada seorang pegawai atau dari seorang dosen kepada mahasiswa. Dalam hal ini, saya akan ngobrolin tentang surat rekomendasi yang dibutuhkan untuk keperluan akademik. Nah, biasanya surat rekomendasi juga punya tata aturannya ya, teman-teman, atau bisa dibilang struktur isinya. Kalau kita ngomongin surat rekomendasi, berarti kita butuh nama seorang perekomendasi dan juga data diri singkat dari perekomendasi. Kalau teman-teman sudah mendapatkan perekomendasi dari seorang dosen, maka teman-teman harus tahu nama, jabatan beliau, kemudian pekerjaan, instansi, dan email korporasi. Kenapa harus email korporasi? Sebenarnya tidak ada yang mewajibkan bahwa email korporasi ini menjadi hal yang mutlak. Tetapi di sebagian kampus dan juga beberapa beasiswa biasanya meminta email korporasi. Kalaupun tidak ada email korporasi, teman-teman bisa menggunakan email secara umum yang dimiliki. Setelah kita punya data-data dari perekomendasi, pastinya perekomendasi ini harus tahu apa yang ingin ditulis dalam surat rekomendasi. Karena tadi kita ngomongin dokumen yang menerangkan tentang kesesuaian seseorang terhadap posisi tertentu, otomatis kita harus tahu dulu tujuan kita dalam membuat surat rekomendasi ini apa. Contoh, seorang perekomendasi akan memberikan surat rekomendasi kepada calon mahasiswa yang akan melamar pada jurusan Human Resource. Otomatis, isi yang perekomendasi jelaskan dalam surat rekomendasi mengenai sepak terjang orang tersebut terhadap bidang human resource. Di samping itu, ada juga beberapa keterampilan yang perlu teman-teman cantumkan dalam surat rekomendasi. Apa aja? Yuk kita lihat. Dalam surat rekomendasi, teman-teman bisa menuliskan nih, mengomentari tentang keterampilan yang kita miliki. Contohnya nih, keterampilan dalam leadership atau kepemimpinan, kemudian network teman-teman, yaitu jaringan atau kenalan yang bisa teman-teman jelaskan. Kemudian, teman-teman juga bisa menjelaskan tentang kualitas pribadi seperti intelektual, misalkan pernah memenangkan sebuah olimpiade dan memiliki keterampilan dalam berkomunikasi ataupun yang lainnya. Selain itu, keterampilan interpersonal juga sangat penting untuk ditulis dalam surat rekomendasi. Dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah menjelaskan tentang kemampuan aplikan untuk bisa menyelesaikan sekolah di bidang yang diminati, misalkan di human resource. Maka ada sebuah narasi nih yang menjelaskan bahwa aplikan ini mampu menyelesaikan kuliah tersebut dan dapat bertanggung jawab.
Nah, hal tersebut adalah hal secara general yang bisa dicantumkan dalam surat rekomendasi. Namun, ada yang lebih detailnya lagi terkait poin apa saja yang bisa kita tulis dalam surat rekomendasi. Ini dia. Yang pertama, teman-teman harus menjelaskan berapa lama perekomendasi mengenal pelamar atau aplikan. Kemudian, dalam kapasitas apa sih rekomendasi ini mengenal teman-teman sebagai pelamar? Dan yang terakhir adalah pengesahan singkat terkait kemampuan seorang aplikan ini untuk dapat menyelesaikan pendidikan yang sedang dia lamar. Nah, dari poin-poin yang tadi sudah dijelaskan, ada baiknya teman-teman bisa mencatatnya dalam satu Word terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian, teman-teman bisa mengelaborasi jawabannya dengan melihat pengalaman dari teman-teman. Kemudian, teman-teman bisa mulai untuk menjawab satu persatu poin-poin tersebut. Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan spesifik dan to the point, maka teman-teman itu wajib untuk tahu tips yang bisa teman-teman pakai saat membuat surat rekomendasi. Yang pertama, teman-teman bisa berikan info yang relevan sesuai dengan bidang yang sedang dilamar. Seperti tadi saya kasih contoh tentang human resource. Berarti di dalam surat rekomendasi akan menjelaskan tentang sepak terjang teman-teman di bidang tersebut. Yang kedua adalah berikan informasi yang baru di luar dari aplikasi yang ada di teman-teman. Contohnya nih, dalam satu konsep aplikasi kampus atau beasiswa, biasanya kita menulis data diri, pengalaman kerja, dan lain-lain dalam aplikasi. Maka di surat rekomendasi, teman-teman bisa menjelaskan hal lain di luar dari hal yang sudah teman-teman tulis di aplikasi tersebut. Kenapa hal ini harus dilakukan? Agar seorang admisi ini bisa melihat kemampuan teman-teman secara lebih luas. Teman-teman juga bisa nih mengelaborasi kemampuan teman-teman dan menjelaskan terkait kapasitas teman-teman yang kaya akan pengalaman. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah sampaikan informasi dengan bukti yang jelas, spesifik, dan relevan. Oke, untuk poin yang ketiga ini saya akan kasih contoh seperti ini. Ibu Noni memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, terbukti dengan prestasinya meraih juara 1 nasional pidato bahasa Inggris pada tahun 2021. Oke, contoh yang kedua ya. Saya melihat Ibu Noni memiliki kemampuan riset yang lebih baik daripada murid lainnya. Terlihat dari keterlibatannya dalam penelitian saya di bidang bla 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 bla, dan dapat memberikan bukti serta metode yang diakui oleh para peneliti lainnya. Sehingga penelitiannya mendapatkan nilai A. Nah, dari contoh tadi, teman-teman bisa kan melihat spesifikasinya dan juga keterampilan yang dimiliki itu harus disampaikan dengan jelas. Kalaupun teman-teman belum pernah punya kejuaraan apapun, ya itu nggak masalah. Karena teman-teman bisa menggali lebih dalam lagi keterlibatan teman-teman di kampus bersama dengan dosen tersebut. Jadi nggak perlu takut untuk membuat surat rekomendasi apakah harus yang prestasi yang wow dan hebat. Jangan takut dulu, teman-teman harus menggali apa potensi teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah menulis semua dan menjawab semua pertanyaan, maka teman-teman bisa langsung melemparkannya kepada rekomendasi untuk dilihat dan dicermati. Apakah ada yang perlu ditambahin atau ada yang perlu dikoreksi. Jadi komunikasi antara rekomendasi itu harus lancar dan teman-teman juga harus menjelaskan dulu study plan teman-teman serta career plan. Insya Allah rekomendasi akan memberikan surat rekomendasi dan bersedia untuk bertemu dengan kita. Tambahan lainnya adalah ketika membuat surat rekomendasi, ada baiknya teman-teman menggunakan kop instansi atau lembaga tersebut dan juga cap stempel
pada tanda tangan rekomendasi. Hal ini bisa nampak lebih profesional sehingga pertimbangannya bisa lebih baik lagi di admisi. Baik teman-teman, itu aja sharing hari ini tentang surat rekomendasi. Saya pada bulan ini juga masih proses untuk bertemu dengan perekomendasi, karena juga perekomendasi saya cukup sibuk pada akhir bulan ini. Tetapi komunikasi kita terus lancar dan intensif sehingga kita bisa menjadwalkan waktu lainnya. Jangan patah semangat dan terus berusaha untuk kontak perekomendasi dengan memikirkan timing yang pas ya teman-teman. Dan semoga perekomendasi bersedia untuk memberikan rekomendasi terbaiknya untuk kita semua. Terima kasih udah nonton teman-teman. Keep studying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.